Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga tetap bersemangat dalam menjalankan amalan-amalan dalam bulan suci Ramadan ini ya. Semakin semangat puasanya, semakin semangat tadarus Qur'annya, semakin semangat untuk menjalankan amalan-amalan ibadah yang lainnya yang apabila dilipat gandakan pahalanya di bulan suci Ramadan ini. Taib, kita sekarang alhamdulillah telah masuk pada pertengahan bulan Ramadan. Jadi masih ada setengah bulan lagi untuk kita memperbaiki apa-apa yang kurang pada hari-hari yang lalu di bulan Ramadan. Masih ada juga kesempatan bagi kita untuk menambal apa-apa yang kurang baik di hari-hari yang lalu, menyempurnakan puasa kita yang kemarin puasanya masih marah-marah, menyempurnakan puasa kita, menyempurnakan Ramadan kita dengan perbanyak sholat sunnah, dengan bersedekah, memberi makan orang lain, sama seperti kita berpuasa tanpa mengurangi pahala kita sedikit pun. Taib, hari ini dalam program Baiti Madrasati dengan Ustadzah Anissa, kita akan belajar tentang bahasa Arab. Bahasa Arab itu anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahasa yang sangat mulia. Bahasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihnya menjadi bahasa pengantar Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah tidak akan asal-asalan pilih bahasa. Maka bahasa Arab ini adalah bahasa yang telah Allah pilih. Maka kita sebagai umat muslim hendaknya semestinya mempelajari bahasa agama kita. Taib anak-anakku, sebelum kita memulai untuk belajar menuntut ilmu syar'i hari ini, maka hendaknya kita mengikuti adab-adab seorang muslim sebelum menuntut ilmu. Yang pertama, anak-anakku sudah harus berpakaian yang sopan dan rapi. Jadi pastikan anak-anak sudah memakai kostum, baju, pakaian yang rapi dan bersih ya. Kemudian yang kedua, anak-anakku juga harus duduk dengan baik di depan meja. Jadi baiknya kita belajar menggunakan meja sehingga kita bisa konsentrasi nanti saat menuntut ilmu, sehingga ilmu yang kita tuntut nanti akan optimal dan berguna. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sudah harus menyiapkan perlengkapan belajar. Apa saja perlengkapan belajar itu? Meliputi buku tulis, pensil, penghapus, dan alat-alat tulis yang lainnya. Sehingga anak-anakku nanti siap menulis ketika Ustadzah perintahkan untuk menulis ya. Kemudian yang selanjutnya, mendengarkan penjelasan dengan seksama. Ketika Ustadzah menjelaskan sesuatu, menjelaskan materi, maka hendaknya anak-anakku semua harus menyimak, mendengarkan apa yang menjadi penjelasan Ustadzah nantinya, sehingga anak-anakku bisa paham dan memahami materi yang Ustadzah sampaikan. Kemudian yang terakhir tapi bukan main pentingnya juga adalah jangan lupa untuk berdoa. Berdoa agar diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Karena tidak ada kemudahan, satupun tidak ada kemudahan kecuali Allah yang memberikan kemudahan untuknya. Sehingga kita harus berdoa dulu sebelum belajar. Rabbi zidni ilmah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami.
Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai warna. Seperti halnya dalam bahasa Indonesia, warna itu ada merah, putih, hitam, biru, dan lain sebagainya. Namun, dalam bahasa Arab, Ustazah perkenalkan dulu bahwa warna dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Warna untuk isim mudzakkar dan warna untuk isim muannas. Jadi, nanti kita akan pelajari apa itu isim mudzakkar, apa itu isim muannas. Apabila isimnya termasuk isim mudzakkar, maka apa warnanya dalam bahasa Arab kita berkata ma launuhu. Ikuti ustazah ya semuanya. Ma launuhu, ma launuhu, ma launuhu. Taib, itu untuk isim mudzakkar. Sekarang untuk isim yang muannas. Ciri-cirinya nanti ustazah ceritakan setelah ini. Tapi untuk kita bertanya kepada isim yang muannas, kita bertanya dengan ma launuha. Ikuti ustazah semua ya. Ma launuha, ma launuha, ma launuha. Taib, kita sudah kenalan dengan bentuk-bentuk pertanyaan apa warnanya untuk isim yang mudzakkar dan isim yang muannas. Sekarang anak-anak tulis dulu, ustazah kasih waktu 2 menit. Nah, sekarang kita belajar dulu apa itu isim mudzakkar. Mungkin anak-anakku sebagian sudah tahu, sudah pernah belajar tentang apa itu isim mudzakkar. Ustazah ingatkan lagi bagi teman-teman yang sudah pernah belajar, isim mudzakkar adalah semua isim, semua kata benda yang tidak berakhiran ta marbuthah di belakangnya. Jadi semua kata dalam bahasa Arab yang tidak diakhiri dengan ta marbuthah di belakangnya, maka kata tersebut termasuk isim mudzakkar, baik secara kata maupun secara maknanya. Contohnya, ustazah punya 5 contoh di sini. Yang pertama ada komisun. Komisun itu artinya baju, kursiyun artinya kursi, masjidun artinya masjid, faslun artinya kelas, hammamun artinya kamar mandi. Jadi semua isim-isim ini, 5 contoh ini merupakan contoh isim mudzakkar. Isim mudzakkar itu mempunyai kata ganti namanya huwa. Namanya apa? Namanya huwa. Jadi isim tersebut itu memiliki kata ganti yaitu huwa. Maka kalau kita bertanya tentang suatu benda, warna tentang suatu benda yang mana benda itu mudzakkar, yang mana benda itu tidak diakhiri dengan ta marbuthah, maka menggunakan ma launuhu. Menggunakan hu karena dia huwa. Maka ma launuhu. Fahimtunna? Fahimtum? Nah, jadi begitu ya. Ma launuhu itu apabila kita mau bertanya tentang warna suatu benda yang mana benda tersebut mudzakkar, yang mana benda tersebut tidak berakhiran ta marbuthah di belakangnya. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh penggunaan warna-warnanya. Yang pertama, kita coba dulu pada isim-isim mudzakkar. Tadi anak-anak sudah tahu bahwa isim-isim mudzakkar itu adalah isim-isim yang tidak diakhiri dengan ta marbuthah. Sekarang, tirukan semuanya setelah ustazah agar semakin banyak kita mengulang, maka insya Allah akan semakin cepat menghafal ya. Dari atas dulu, itu ma launuhu, artinya apa warnanya. Karena baju adalah isim yang mudzakkar, maka kita menggunakan hu ya. Ma launuhu. Sekarang tirukan ustazah semuanya ya. Yang pertama, launuhu abyadu. Launuhu abyadu.
Taib, launuhu abyadu itu maknanya adalah warnanya putih. Nah, baju yang pertama itu warnanya putih ya. Jadi kita bilang ma launuhu. Ketika Ustazah tanya ma launuhu, maka anak-anak menjawab launuhu abyadu. Siap ya? Taib, ma launuhu. Launuhu abyadu. Naam. Kemudian yang kedua, ma launuhu. Launuhu ahmaru. Coba semuanya mengikuti Ustazah. Setelah Ustazah, ma launuhu. Launuhu ahmaru. Ma launuhu. Launuhu ahmaru. Warnanya merah. Jadi merah bahasa Arabnya ahmaru. Kemudian yang selanjutnya, ma launuhu. Launuhu akhdaru. Semuanya mengikuti ya. Ma launuhu. Launuhu akhdaru. Ma launuhu. Launuhu akhdaru. Jadi hijau itu dalam bahasa Arab disebut dengan akhdaru. Kemudian yang keempat ada warna biru ya. Ma launuhu. Launuhu azraqu. Ma launuhu. Launuhu azraqu. Naam, biru itu bahasa Arabnya azraqu. Jadi kita baca mulai awal sampai akhir ya. Launuhu abyadu. Launuhu ahmaru. Launuhu akhdaru. Launuhu azraqu. Nah, setelah kita sudah tahu cara membacanya, nanti anak-anak tulis dulu di buku masing-masing dari judulnya ma launuhu, kemudian dengan jawabannya satu-satu dari putih, merah, hijau sampai biru dengan jawaban yang seperti Ustazah ajarkan tadi ya. Launuhu abyadu, launuhu ahmaru, launuhu akhdaru, launuhu azraqu. Ustazah kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan ditulis dengan rapi di buku tulisnya masing-masing. Kita lanjutkan kembali ke berikutnya. Masih di isim mudzakkar ma launuhu. Kita lanjutkan, ada hitam, ada coklat, ada abu-abu, dan ada kuning. Perhatikan cara Ustazah membaca, kemudian anak-anak mengikuti agar segera hafal ya. Yang pertama, ma launuhu. Launuhu aswadu. Ma launuhu. Launuhu aswadu. Taib, aswadu artinya hitam ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, ma launuhu. Launuhu asmaru. Ma launuhu. Launuhu asmaru. Naam, asmaru maknanya coklat. Kemudian yang ketiga, ma launuhu. Launuhu armadu. Ma launuhu. Launuhu armadu.
Armadu artinya abu-abu. Kemudian yang kuning, ma launuhu, launuhu asfaru. Ma launuhu, launuhu asfaru. Nah, ini tadi sama seperti tadi. Jadi anak-anak silahkan kita ulangi dulu sebentar, kemudian kita tulis ya. Ma launuhu artinya apa warnanya? Karena karena baju itu adalah mudzakkar, maka kita menggunakan jenis warna yang mudzakkar. Ma launuhu, launuhu aswadu, launuhu asmaru, launuhu armadu, launuhu asfaru. Kalau kita sudah tahu, sudah hafal insyaallah, silahkan anak-anak menulis di buku tulis dengan tulisan yang rapi 2 menit dari sekarang. Alhamdulillah tadi kita sudah belajar tentang isim-isim yang mudzakkar. Sekarang kita belajar satu lagi namanya isim muannas. Jadi isim muannas ini anak-anakku adalah lawan kata dari mudzakkar. Jadi tadi kalau mudzakkar itu yang katanya tidak ada tak marbutoh di akhir kata. Kalau yang muannas adalah setiap kata yang diakhiri dengan tak marbutoh di belakangnya. Anak-anak tahu ya tak marbutoh itu apa? Bentuknya seperti apa? Tak marbutoh itu bentuknya bundar, ada titik 2-nya di atas. Insyaallah anak-anak sudah tahu ya. Tak marbutoh itu bentuknya seperti itu. Ustazah ada 5 contoh isim yang termasuk muannas. Ada sayyaratun artinya mobil, saburatun artinya papan tulis, mimsahatun artinya penghapus, darrajatun artinya sepeda, mistorotun artinya penggaris. Nah, semua isim muannas itu mempunyai kata ganti juga. Kalau tadi kata ganti untuk isim yang mudzakkar adalah huwa, maka isim yang muannas ini kata gantinya adalah hiya. Hiya. Tadi kalau mudzakkar huwa, kalau muannas hiya. Itu ya. Insyaallah anak-anak tidak akan terbalik-balik. Isim yang muannas itu kata gantinya adalah hiya. Nah, silakan ditulis 5 contoh dari isim muannas ini. Isim muannas itu ada Ustazah kasih 5 contohnya. Berikut kata gantinya yaitu hiya. Silakan menulis, Ustazah kasih waktu sebentar.
Taib, kita langsung masuk ke contoh penggunaan isim mu'annas dalam bertanya tentang warna. Kalau tadi yang mudzakkar itu hu, ma launuhu, tapi kalau yang mu'annas itu ha. Gampang ya, kalau mudzakkar itu hu, kalau mu'annas itu ha, jangan lupa dengan alif. Jangan lupa dengan alif. Jadi launuha itu hanya panjang dengan alif. Taib, anak-anak mendengarkan ustazah kemudian langsung menirukan ya. Ma launuha, launuha bayda'u. Ma launuha, launuha bayda'u. Warna putih. Jadi putih itu tadi kalau mudzakkar itu abyadu, kalau muannas jadi bayda'u. Mobil itu termasuk isim muannas ya, sayyaratun itu muannas. Maka warna yang tepat untuk sayyaratun adalah bayda'u, bukan abyadu. Yang kedua, ma launuha, launuha hamra'u. Ma launuha, launuha hamra'u. Merah, tadi dibentuk mudzakkar ada ahmaru, kalau dibentuk muannas ada hamra'u. Kemudian selanjutnya, ma launuha, launuha khadra'u. Ma launuha, launuha khadra'u. Hijau, dibentuk mudzakkar tadi ada akhdaru, dibentuk muannas ada khadra'u. Kemudian ma launuha, launuha zarqa'u. Ma launuha, launuha zarqa'u. Biru, tadi di mudzakkar bentuknya azraqu, di muannas bentuknya berubah menjadi zarqa'u. Baik, ditirukan bersama-sama ya. Ma launuha, launuha bayda'u. Launuha hamra'u. Launuha khadra'u. Launuha zarqa'u. Kalau sudah hafal, sudah tahu cara pengucapannya, silakan belajar menulis. Tulis dari ma launuha, kemudian tulis satu-satu dari putih sampai biru ya. Silakan ditulis, ustazah kasih waktu sebentar. Tahap selanjutnya kita lanjutkan kepada warna-warna yang lain. Ada hitam, ada coklat, ada abu-abu, dan ada kuning ya. Seperti tadi, ustazah baca dulu, kemudian anak-anak mengikuti. Ma launuha, launuha sauda'u. Launuha sauda'u. Sauda'u artinya hitam. Dalam bentuk mudzakkar tadi adalah aswadu. Kemudian dalam bentuk muannas berubah menjadi sauda'u. Kemudian selanjutnya launuha samra'u. Launuha samra'u. Samra'u adalah warna coklat.
pada bentuk mudzakkar tadi adalah asmaru dan bentuk muannasnya adalah samra'u. Kemudian warna abu-abu launuha romadiyun, launuha romadiyun. Romadiyun bentuknya untuk mudzakkar tadi adalah armadu, bentuk muannasnya adalah romadiyun. Dan yang terakhir ada launuha safra'u, launuha safra'u. Safra'u warnanya kuning. Kuning dalam bentuk mudzakkar tadi adalah asfaru, kemudian berubah di bentuk muannas menjadi safra'u. Kita ulangi dari nomor 1 ya. Ma launuha, launuha sauda'u, launuha samra'u, launuha romadiyun, launuha safra'u. Taib, silakan ditulis dari pertanyaannya ma launuha hingga jawabannya 4 warna tersebut. Sudah beri waktu, silakan menulis. Taib, tadi telah kita pelajari isim-isim mudzakkar dan isim-isim muannas untuk menanyakan nama warna dalam bahasa Arab. Jadi apabila isimnya itu mudzakkar, isimnya tidak mempunyai ta marbuthah di belakangnya, maka dia menggunakan hu, ma launuhu. Dan apabila isimnya itu muannas, menggunakan ta marbuthah di belakangnya, maka dia menggunakan ha, ma launuha. Gitu ya anak-anak ya. Kemudian kita sampai di penugasan. Di situ anak-anak lihat ada gambar ruang tamu di sebuah rumah. Di sana ada berbagai macam benda-benda yang sudah banyak kita tahu bahasa Arabnya. Silakan anak-anak mencari minimal 5 benda yang anak-anak lihat dari gambar tersebut dengan menyebutkan warnanya sekaligus. Contoh ya, kalau contoh itu berarti contohnya Ustazah nggak boleh dipakai. Anak-anak cari sendiri. Tadi Ustazah sudah cari, jumlahnya ada banyak sekali, ada sampai 10. Kalau nggak tahu bahasa Arabnya, silakan dibuka lagi buku bahasa Arabnya. Insya Allah sudah banyak yang kita pelajari. Contohnya anak-anak menulis seperti ini. Al-kitabu launuhu asmaru. Al-kitabu launuhu asmaru. Al-kitabu launuhu asmaru. Buku itu warnanya coklat. Jadi buku yang warna coklat jangan disebutkan lagi ya. Anak-anak cari sendiri yang lain. Itu untuk mudzakarnya. Kalau contoh untuk muannasnya, Ustazah pilih 1, silakan nanti anak-anak mencari yang lain ya. Untuk muannasnya ada as-sa'atu launuha bayda'u.
As-sa'atu launuha bayda'u. Jadi kalau anak-anak menemukan ada benda yang mu'annas di sana, maka jangan lupa menggunakan ha, bukan hu. Kemudian jangan lupa menggunakan bentuk yang mu'annas. Bayda'u, hamra'u, zarqa'u, dan lain sebagainya. Jadi itu dua contoh dari Ustazah ya. Kalau anak-anak mendapatkan contoh yang mudzakkar, maka silakan sebutkan dengan bentuk mudzakarnya. Al-kitabu launuhu asmaru. Kalau mu'anas, as-sa'atu launuha bayda'u. Jam dinding itu warnanya putih. Silahkan anak-anak mencari. Di situ ada banyak sekali benda-benda yang kita sudah tahu bahasa Arabnya. Ada meja, ada kursi, ada televisi, ada kipas angin, pintu, jendela, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Warnanya juga semua sudah Ustazah ajarkan. Jadi silakan ketemunya yang mudzakkar atau mu'annas minimal 5. Semakin banyak anak-anak mendapatkan barang-barangnya, menyebutkan barang dengan yang benar, warnanya juga sesuai, maka semakin besar pula nanti nilai yang Ustazah kasih ke anak-anak sekalian. Gitu ya. Kemudian tugasnya dikumpulkan kapan? Tugasnya dikumpulkan besok. Maksimal pukul 5. Maksimal pukul 5 sore sebelum buka puasa. PR sudah harus selesai semuanya. Biar bantu-bantu ibu di rumah ya nyiapkan buka puasa. Silahkan dikerjakan. Bisa diputar lagi videonya. Kalau anak lupa bisa diputar lagi. Nah, nanti silakan anak kerjakan, dikumpulkan ke Ustazah Nisa maksimal jam 5 besok. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di ujung waktu pembelajaran. Hari ini kita belajar warna-warna dalam bahasa Arab. Ingat, warna dalam bahasa Arab itu ada dua bentuk, ada mudzakkar dan mu'annas. Video ini bisa anak-anak putar kembali kapanpun anak-anak mau. Jadi misalkan lupa bisa dibuka kembali, misalkan mau lihat gambarnya yang tadi bisa kembali, bisa di pause juga. Jadi silahkan anak-anak kalau lupa untuk murojaah kembali ya. Kita tutup majelis ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah berikan anak-anakku semuanya kemudahan dalam mengerjakan, dalam belajar bahasa Arab ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah penyakit yang berbahaya ini dari negara kita dan negara-negara kaum muslimin lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.